Berani nggak masuk ke kuburan yang baru digali? Ini nggak apa-apa ya, kuburan Bapi namanya. Yang jelas ketika udah gelap, saya udah letih, udah ngantuk, nyamuk udah tepak-tepok gitu. Tapi itu perasaan aja sepertinya. Soalnya saya nggak apa ya, nggak tahu lagi apa. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya buka aja nih ya. Iya, biar kelihatan ganteng ya. Ini nyantai kan ya Pak De? Santai. Eh, Makasih nih di sela kesibukannya nih mau jadi tempat kita ngobrol ini. Saya pengen dengar cerita-cerita Mas Andi nih. Dari mana ini kita memulainya Mas Andi? Jadi kita pengen dengerin cerita-cerita di dunia lain. Ya, oke. Saya pernah punya pengalaman Pak De, waktu itu masa kecil itu nakalnya saya ya. Oh, nakal itu kelas 6 SD. Saya pernah bertaruh sama teman-teman SD nih Pak De. Berani nggak masuk ke kuburan yang baru digali? Orangnya meninggal katakanlah semalam, tapi masih disemayamkan dulu, paginya penggali kubur udah datang gitu kan, atau itu pokoknya ada spare waktu. Oh ya, nanti mau dimakamkannya kapan gitu, biasanya itu udah digali sorenya gitu kan. Nah, singkat kata, taruhan ini SD nih. SD udah taruhan, masuk saya pakai tangga, uang udah terkumpul. Modal saya saat itu cuman obat nyamuk lingker itu, korek, sama koran. Berarti malam ini Mas Andi? Masuk dari sore. Saya gelar, bener ya, saya bilang itu masih di Semarang itu. Kuburannya juga saya sebut sini nggak apa-apa ya, kuburan Bapi namanya. Nah, terus oke, besok dijemput katanya. Bener ya gitu. Masuk saya udah, tangga ditarik ke atas. Saya gelar itu koran, kemudian saya nyalain itu obat nyamuk, tapi kalau nggak salah habis maghrib saya baru nyalain. Udah lihat ke atas itu cuman pohon kamboja, depan itu tanah, kanan tanah, kiri kan tanah, belakang tanah. Itu teman lain berarti takut nih ceritanya. Saya nggak ngerti, yang jelas saya ditinggal di situ. Saya ditinggal, paling pertama dibercandain, mereka ada di atas, udah ya kita pulang ya gitu. Mereka pulang, sepi lah mulai tuh, azan maghrib segala macam udah sepi. Saya udah tengok, mainan korek bosen, mainan obat nyamuk ya bosen. Handphone belum ada waktu itu. Belum ada. Kelas SD. Ya saya tidur, saya nggak mulai start tidurnya jam berapa. Yang jelas ketika udah gelap, saya udah letih, udah ngantuk, nyamuk udah tepak-tepok gitu. Tapi itu perasaan aja sepertinya. Soalnya saya nggak apa ya, nggak tahu lagi apa itu nyamuk atau apa. Cuma lihat kanan kiri itu gelap semua kecuali langitnya masih ada bintang lah ya. Sampai akhirnya pagi itu ya yang ngeriakin bukan teman-teman, tapi juru kunci kuburan, kuncen kuburan ini bocah ngapain di situ. Itu pengalaman pertama itu. Dan menurut kuncen ini, ketika beliau tuh nyuruh saya mandi di rumahnya dan bersih badan gitu, dia cerita sama istrinya, ini anak edan ini katanya, biasanya itu dilempar keluar, biasanya dilemparin ditaruh di mana atau apa, atau paling enggak ya mungkin kerasukan atau apa gitu. Tapi alhamdulillah nggak ngerasain apa-apa ya, melek mata ya, 5:30 itu dibangunin karena beliau mau ngecat ini, si kuncen ini mau ngecat Nissan. Nah, Nggak ada ngimpi apa gitu? nggak ada. Ngerasain apa gitu? Nggak ada. Pantes kuncinya ini ya. Itu salah satu yang memang menjadi starting ya, saya pikir. Panjangnya itu, lebarnya depan itu sekitar 10 meteran. Saya lihat, saya tegasin lagi, rupa-rupanya itu kaki yang besar sekali dan udah kayak kaki pohon randu itu. Dan baru saya lihat kok nampak itu jari-jari kaki itu. Saya jantung itu udah wah luar biasa. Dalam semalam lele yang udah siap dipanen, anak kambing yang beberapa kali hilang, bukan di tempat yang berbeda, sudah
mati. Yang lihat itu cuman itu badan itu gede banget dan semua serba hitam, kaki hitam. Dan saya tegasin lagi, saya ngeliat ke atas itu menyala kayak api. Disitulah saya udah nggak kuat, saya terus kemudian saya mengalami yang benar-benar saat itu saya ngelihat yang sosok astral itu seperti apa. Sebenarnya nggak seperti yang dibayangkan, nggak seperti yang diomongkan orang-orang. Waktu itu saya punya kawan saya itu punya bapaknya itu orang pinter. Rumahnya di Depoknya Depok Lama, daerah Jalan Kemuning itu. Dia punya kandang kambing sama empang yang dia tanam lele. Saya dekat sama bapaknya ini kan, kebetulan di rumahnya juga ada meja biliar gitu. Saya sering ke sana karena main biliar itu. Ini dari usia berapa? Itu saya lulus SMA. Lulus SMA ya tahun-tahun 90-an lah ya. Kemudian bapak teman saya itu namanya Pak Bagio. Mudah-mudahan beliau masih sekarang masih sugeng ya, masih hidup, masih sehat. Beliau bercerita bahwa lele itu kok dalam semalam yang sorenya dilihat itu sudah tempatnya itu udah full dengan lele yang udah siap dipanen. Tapi dalam semalam besoknya subuh lewat subuh lah, jam-jam setengah 6, jam 6 itu dilihat itu kosong. Dan sepertinya sangat-sangat nggak mungkin kalau itu dijala orang hanya dalam waktu semalaman. Repot sekali, tidak ada tanda-tanda jejak kaki, belepetan di kanan kiri, empangnya juga nggak terlalu besar gitu kan. Nggak ada suara segala macam. Nah juga anak kambing yang beberapa kali hilang. Tapi anehnya ditemukannya hilang bukan hilang gimana, tapi ditemukan di tempat yang berbeda, agak jauhan, tapi dalam keadaan sudah mati, udah tidak bernyawa nih anak kambing itu. Dan badannya sudah empuk semua. Akhirnya dia cerita ke saya, dia bilang bahwa Mas Andi kalau mau tahu, ayo ikut saya. Siapa yang ngambil lele, siapa yang selalu makan kambing. Saya sempat bingung waktu itu. Itu kurang lebih sekitar jam setengah 9 malam. Saya diajak ke belakang ini karena ini posisi di belakang rumah. Coba kamu lihat itu. Itu ada kandang kambing pakai apa ya, tiang ya, tingkat gitu. Bawahnya ya artinya rumah kayak rumah panggung gitu buat kandang kambing itu. Sepintas saya lihat kandang kambing. Dan saya ingat itu di situ ada pohon randu, kapuk. Tapi kok saya lihat kok ini pohon randunya, kapuknya kok ada 2, besar sekali. Dan itu ada di kanan kiri si kandang itu. Kandang itu cukup lebar lah, kurang lebih ya, panjangnya itu, lebarnya depan itu sekitar 10 meteran. Saya lihat, saya tegasin lagi, rupa-rupanya itu kaki yang besar sekali dan udah kayak kaki pohon randu itu. Dan baru saya lihat, oh nampak itu jari-jari kaki itu. Saya jantung itu udah, wah luar biasa. Cuman saya entah kenapa, beliau kan orang spiritual ya, beliau menguatkan saya dengan memegang pundak saya saat itu supaya saya nggak kaget gitu. Saya lihat kaki berat rasanya untuk ngangkat ke atas, tapi akhirnya saya ngangkat gitu. Cuman saya ngeliat itu itu badan itu gede banget dan semua serba hitam, kaki hitam. Dan saya tegasin lagi karena saya punya keberanian, mungkin karena faktor dipegang itu ya sama bapak teman saya itu. Saya ngeliat ke atas itu muka itu nggak jelas, yang jelas semua serba hitam, hanya ada bulatan besar. Dan saya berpikir itu pasti mata, dan itu menyala kayak api. Disitulah saya udah nggak kuat. Saya kalau dibilang pingsan ya nggak juga, karena saya masih bisa itu. Cuman
saya udah nggak mau ini, saya terjatuh, lemes, terus diangkat. Kejadian jam berapa tuh Mas? Ya mungkin setengah 9, jam 9-an malam. Di tahun 90-an saya lepas lulus SMA. Itu sampai sekarang itu startingnya. Mungkin sekarang jadi hal yang terbiasa kalau saya lihat seperti itu. Ya pengalaman-pengalaman lucu banyak lah yang lainnya yang mungkin buat saya cuman ini ya, karena saya udah pernah ngerasain lihat yang seperti itu walaupun, tapi alhamdulillah saya nggak sampai pingsan itu, alhamdulillah gitu. Kalau siang bentuknya apa? Sebetulnya kalau saya ngelihat langsung yang siang dan lain sebagainya itu memang belum pernah. Malam pun secara nyata pun belum, kalau disengaja untuk lihat. Tapi kalau sepintas-pintas ya beberapa kali. Ya, justru kadang-kadang kita nggak pernah menyadari bahwa apa yang kita lihat itu ternyata sepertinya kayak orang. Begitu kita tengok lagi, yang bersangkutan nggak ada. Teman saya begitu nengok, dilempar itu yang namanya joran, dilempar, dia kejang-kejang kayak step gitu, ngejoprak. Saya bingung, saya lari, Yang lain? panggil teman-teman, saya bilang bantuin ini anak gitu. Itu sampai saya angkat bareng-bareng, kasih teh manis panas, karena dia akan memberikan report terhadap barang-barang yang sudah terjual, gitu kan? Ya. Dia jalan ke sana. Tapi istri saya ngeliat si mbak ini, flight attendant ini, mbak yang mau menggantikan tugas istri saya itu, di belakangnya ada perempuan juga. Rambutnya panjang, posisi di belakangnya si pramugari ini. Istri saya itu dia pramugari Pak De, di salah satu maskapai penerbangan. Dia pernah cerita, saya tanya pengalaman-pengalaman di atas pesawat tuh apa ya ada. Iya. Nah, ini seru nih Pak De. Betul. Belum pernah denger ini kita ini. Ada Pak De. Ada. Di pesawat tuh ada. Saya hafal karena maskapai penerbangan istri saya kebetulan punya beberapa license, mulai dari pesawat ATR, ya, mulai dari pesawat ATR, itu pakai baling-baling Pak De. Jadi license istri saya itu SIM lah, katakanlah SIM itu punya ATR, kemudian punya Boeing 737 seri A300, 300 and 400 and 500. Lengkap ya. 737 ya, jadi 4, kemudian satu lagi itu New Generation 800 NG 800, kemudian ER 900, ER tulisannya 900, ada BizJet juga dia punya, sama yang Airbus itu seri A300 strip 330, nah, Airbus itu. Ini pesawat yang memang waktu itu ada pengalaman metafisiknya itu di pesawat disebutnya pesawat jenis klasik Pak De. Jenis klasik itu Boeing 737 yang sekarang udah dipakai kargo ya. Di pesawat kan biasa ganti kru Pak De ya. Ketika dia landing mereka harus tuker duty ya. Itu biasa serah terima lah antara kru flight attendant yang masuk ya. Flight attendant yang lama diganti dengan flight attendant yang baru, krunya itu tuker kru. Kemudian biasa ground staff masukin barang-barang gitu ya. Kan istri juga bikin laporan. Dia waktunya turun Pak De, gantian nih. Terus biasa flight attendant yang naik, dia akan tetap mengecek pekerjaan dari flight attendant yang saat itu sebelumnya yang sudah bertugas. Dia ngecek ini Pak De, apa namanya, seat belt. Kemudian dari depan dia ngecek, istri
istri saya posisi di namanya galley Pak De. Galley itu kayak semacam dapur lah ya, kayak gitu. Mudah-mudahan saya nggak keliru nih, saya lupa ingat. Udah Mbak, tadi udah dicek kok Mbak. Ini percakapan antara istri saya dan flight attendant yang dia naik dari depan Pak De. Istri saya posisi di belakang karena dia akan memberikan report terhadap barang-barang yang sudah terjual, gitu kan? Dia jalan ke sana. Tapi istri saya ngeliat si Mbak ini, flight attendant ini, Mbak yang mau menggantikan tugas istri saya itu di belakangnya ada perempuan juga. Dengan baju sama. Tidak. Kata istri saya, wujudnya perempuan, tapi kalau Pak D, mungkin kalau misalnya Pak D ngelihat di kap mesin di siang hari panas, kemudian memunculkan kayak apa itu, kayak bayang-bayang itu, uap kayak apa ya, yang bentuknya transparan gitu ya Pak D. Itu namanya apa ya? Pokoknya kayak hologram ya, kayak gitulah. Itu berwujud wanita, perempuan, karena dia pakai gaun, cuman samar-samar begitu, rambutnya panjang, posisi di belakangnya si pramugari ini. Istri saya baru tercekat, dia mau mengatakan Mbak awas gitu, tapi terlambat karena si pramugari ini cuma ngomong ke istri saya, udah beres, reportnya kasihin ke aku ya gitu. Report itu tadi namanya sales on board, SOB apa itu, report itu. Oh ya Mbak, tapi Mbak gitu, dia mau ngomong awas, itu ditabrak dari belakang, jatuh nyusruk Pak De ke depan. Energinya terlalu besar Pak De, dia saya tabrak itu, jatuh ke depan, pingsan. Istri saya teriak ke ground staff, dibantu, diturunkan itu. Tapi sudah cepat kan udah langsung bikinin teh panas. Dia bilang sama ground staff, Mas, kasih teh panas ini ya, teh manis panas ini. Terus kemudian istri saya baru nyusul turun. Saya nggak ngerti dia jenis apa, yang jelas memang ada di situ. Tapi nggak semua Pak De, makhluk halus itu juga kadang-kadang kan memanifestasi Pak De. Ceritanya pesawat yang pernah dinaikin istri saya ketika beliau istri saya tugas, istri saya bilang sama seniornya, cabin 1, istilahnya cabin 1, istri saya cabin 2 saat itu, cabin 2, Mbak kemarin di kursi nomor sekian emang ada yang meninggal ya Mbak? Kok kamu tahu? Ini udah di atasnya. Ya, ini cerita posisi dalam kondisi sudah take off, ada di atas. Ini obrolan pramugari di galley, biasanya di galley belakang gitu. Emang kamu kemarin on gitu kan, apa tugas gitu? Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Setauku kamu kayaknya kemarin nggak ikutan deh, gitu. Iya Mbak, aku baru naik hari ini. Nebak-nebak aja Mbak, gitu. Istri saya nggak ngasih alasan itu. Rupa-rupanya, ketika istri saya naik sebelum take off, nah itu ada seseorang yang berwujud bapak-bapak. Itu berdiri di posisi antara sambungan korden, kan ditutup korden gitu, sambungan ke kokpit Pak De. Ayo Pak silakan masuk, kata istri saya. Dia cuma senyum. Baru istri saya tuh naik tuh, tetep Pak De, walaupun dia punya indigo yang namanya six sense, tetap bulu kuduk tuh tetap naik. Istri saya sudah memastikan bahwa bapak ini bukan manusia. Dia cuma senyum. Artinya memang connect Pak De antara istri saya dengan si bapak ini. Bapak ini cuma bilang, iya tadinya tempat saya di situ, itu nunjuk. Istri saya nengok, oh di situ. Tahu kursi yang ditunjukin. Terus istri saya pas nengok lagi, bapak itu udah nggak ada kan, gitu. Tadinya dipersilakan untuk duduk. That's why istri saya cross check ke cabin 1-nya, ke seniornya, Mbak.
emang kemarin ada yang meninggal ya bapak-bapak gitu. Kok tahu lo bapak-bapak? Oh enggak mbak, nebak-nebak aja gitu. Istri saya cerita ke saya gitu. Jadi pas penerbangan itu kursi kosong. Saat itu ya udah ada penumpang lagi yang lain, karena ternyata pesawat itu membawa mayat gitu. Jadi meninggalnya dalam kondisi duduk, nggak tahu meninggalnya karena faktor apa, serangan jantung atau apa, tapi duduk di kursi itu. Kemudian selama perjalanan ketika landing dibangunin Udah nggak bangun lagi. Itu kalau dalam dunia metafisik atau dunia goib itu istilahnya residu ya Pak De. Residu dari sebuah peristiwa goib. Saya nggak bisa menyatakan bahwa itu memang si bapak itu atau katakanlah arwah si bapak itu. Saya nggak berani menyatakan itu. Cuman seringkali beberapa orang-orang tua ya guru-guru spiritual mengatakan bahwa itu mungkin memang figur goib yang ada di sana, kemudian memanifestasi wujudnya untuk menyerupai si bapak itu, sehingga muncullah yang namanya fitnah, gitu loh Pak De. Ini sharing aja knowledge ini, tapi ya kebenaran hanya milik Allah yang lebih mengetahui semuanya. Tapi berarti darat, laut, udara sebenarnya makhluk gaib ada ya? Ada kapal feri yang memang menuju ke Kalimantan. Nah, Kalimantan apa? Kalau suku Kubu itu mana? Kubu. Jadi suku Kubu. Ceritanya om saya itu ketika menggunakan feri, kemudian masukin di area situ, di area saya nggak tahu itu Kalimantan atau Sulawesi atau Sumatera, saya nggak ngerti, tapi suku Kubu mungkin teman-teman, mungkin Pak De nanti kita googling atau mungkin teman-teman ada yang bisa komentarin ya. Kubu itu di mana? Itu nakodanya ngasih itu announcing nakoda. Jadi agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau berpikiran hal-hal yang pokoknya ya semua tindakan-tindakan yang bersifat negatif ketika memasuki perairan situ tolong hentikan itu gitu. Nah, om saya itu masih muda saat itu. Dia berdua sama temennya. Ada di semacam kayak buritan atau apa gitu, ada kayak kamar gitu. Sebenarnya bukan kamar itu Pak De, buat naruh pelampung lah apalah gitu. Itu ada tiba-tiba ada dua orang sepasang ya, laki-laki perempuan dengan baju yang mohon maaf, baju yang nggak layak, baunya mohon maaf sekali lagi, baunya amis sekali. Sepasang ini masuk ke situ kamar itu, kemudian ditutup. Nah temennya om saya itu penasaran, dia berusaha cari lubang untuk ngintip apa yang dilakukan. Dan ternyata mereka tuh katanya dia gelap sih memang, cuman kedengaran suara hai gitulah. Mereka mungkin nggak tahu ya, bermantap-mantap mungkin Pak De ya. Yang jelas begitu teman om saya menemukan satu lubang, dia ngintip dari dalam, dia lihat mata juga melihat ke arah dia. Satu mata dia itu bertatapan dengan mata yang di dalam itu, kayak disembur atau apa. Dia kaget, dia pucak-pucak matanya berair. Ini apa ya, di area kelopak ini jadi kayak ngelewer gitu Pak De. Semakin dia pucak, semakin berair, semakin dagingnya itu turun gitu di area kelopak mata. Om saya langsung cari pertolongan. Ya ada seorang bapak-bapak tua yang kemudian dibawa itu. Sementara itu temennya om saya dibawa, pintu terbuka, mereka keluar, ini sepasang, saya nggak ngerti
apakah mohon maaf apakah itu suku pedalaman atau apa. Tapi om saya ngelihat dengan jelas sampai nggak bisa berkata-kata, sampai dia shock karena mereka loncat ke air Pak De. Sementara perairannya daratannya masih ya kurang lebih sekitar 1 kilo masih ada lah. Enggak 1 kilo lah, mungkin sekitar 500 meteran lah, mungkin. Belum nyampe dermaga. Itu loncat mereka. Dan tidak nampak bahwa ada air yang mereka menceburkan ke laut itu. Nggak ada sih. Nggak ada. Dan itu ternyata bukan cuma om saya aja yang lihat, penumpang lain juga lihat. Mereka habis ketawa, mereka ngeliat dengan mata tajam, kemudian loncat dua-duanya. Nah, ngerti itu suku atau makhluk maksudnya manusiakah atau makhluk astral, saya nggak tahu. Itu si nasib temen om saya itu ya disembuhkan, memang sembuhkan. Saya nggak ngerti prosesnya, om saya nggak cerita itu. Cuman dia sendiri saat itu sempat shock ngeliat mereka berdua yang keluar dari sebuah tempat penyimpanan apa, kalau dibilang kamar juga sempit sih Pak De ya, gitu. Itu Pak De. Yang nyembuhin penduduk tempat. Salah satu kayaknya memang kalau ke area situ si bapak ini kayaknya dibawa sepertinya mungkin ya. Mungkin katakanlah asetnya kapal kali ya. Untuk hal-hal semacam itu. Karena saya berpikir kenapa harus di-announce sama si nakoda. Gitu. Tahun ya berarti. Ya. Saya nggak ngerti itu penyeberangan itu apakah masih ada apa enggak gitu. Nah, itu cerita aja Pak De. Gimana kita harus menjaga omongan dan tingkah laku lah ya. Ya, sebenarnya semua tempat pasti ada gitu. Mungkin ada sesi lain lagi Pak De, nanti kita bahas tentang yang memang astral tapi dikirim Pak De. Nah, itu seru lagi itu. Nanti cari inilah Pak De waktunya mungkin ya Pak De ya. Terima kasih banyak nih. Sama-sama Pak De. Share-nya Mas Andi. Cuman cerita kita sambil ngopi-ngopi kan Pak De. Teman-teman yang request cerita atau tentang mistis apa lainnya silahkan di komen. Makasih banyak Mas Andi ya. Sama-sama. Sehat-sehat. Siap, terima kasih. Ketemu lagi. Siap. Cerita berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri kebetulan punya sixth sense lah, katakanlah indigo. Saya tanya, lihat apa sih? Bahwa ada something, wujudnya nenek-nenek itu pakai kemben bagian bahu kanan sampai ke, mohon maaf, sampai ke pinggang, sampai ke pantat itu kebakar. Sandi sehat. Alhamdulillah Pak De. Alhamdulillah ketemu lagi nih Pak De, terusin season yang kemarin ya. Ada itu masa suram Pak De, masa kecil yang bangor banget. Ini banyak loh ceritanya. Tapi ya memang kebetulan hal-hal yang apa ya, kalau bisa dibilang sebenarnya metafisik itu Pak De, itu sebetulnya mungkin ya nggak terlalu asing lah, nggak terlalu asing dalam nyelalah gitu loh Pak De, kebetulan ya itu hal-hal yang nggak asing lah di dalam kehidupan saya. Saya berkali-kali ngalamin hal-hal seperti itu yang mungkin nggak masuk akal, tapi berarti itu mencoba untuk memahami, oh iya, di luar dimensi manusia ada loh dimensi lain gitu kan. Terus ternyata mereka nggak mengenal ruang dan waktu, jadi nembus batasan itu. Berarti ada lagi nih cerita nih Mas Andi. Ada sebetulnya. Saya pernah, ini kebetulan nih, ini mungkin kalau istri saya nonton nanti, istri kebetulan punya sixth sense lah, katakanlah indigo. Saya menengarai itu apa? Bahasanya terlalu keren ya Pak De. Mengira-ngira bahwa apa yang dialamin istri itu memang sudah bakat ya. Jadi susah dihilangin Pak De. Mau dibuang di ruqyah segala macam ya. Kalau memang itu gift ya otomatis
Hanya Allah yang bisa ngangkat itu, menghilangkan itu. Istri itu saya tandain setiap kali berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya supranatural atau metafisik ya. Itu selalu di area, mohon maaf, di atas, di pinggang ya, di pinggang. Itu ya mungkin sebesar ini, di bagian di atas tulang ekor segini gini itu selalu kalau dipegang panas Pak De. Kalau itu panas itu indikator ya, indikator bahwa yang bersangkutan, istri saya ini ngelihat sesuatu yang astral yang ada berkaitan dengan itu. Pernah suatu ketika karena istri saat itu pekerjaannya di salah satu maskapai yang menyebabkan saya harus merapat di area seputaran bandara Soekarno-Hatta. Saya ngekos sama istri berdua di kosan Jawa Timur, itu belakang Hotel Amaris. Ada di situ rumah makan Padang namanya Roda Pedati. Nah, itu persis belakangnya itu. Jadi pantat-pantatan gitu. Itu kosan cukup tua. Saya nggak tahu sekarang, sepertinya masih ada kos Jawa Timur itu. Dulu dibangun di atas rawa, Pak De. Saya menempati sebuah kamar yang paling besar, ukurannya itu 6x7. Udah termasuk kamar mandi di dalam. Kamar mandi itu ya 2 meter kali 3 kalau nggak salah. Suatu ketika saya itu habis pulang nonton saat itu tahun berapa ya? Saya belum pindah di kantor yang sekarang nih. Sama istri pulang nonton sampai rumah itu sekitar jam 10, setengah 11-an, sampai kos itu Jati itu. Setiap jadi area parkirnya besar, luas. Setiap pintu kamar, setiap kamar itu ada pohon palem. Besar gitu pohon palem. Parkir mobil persis depan pintu rumah gitu. Saya masuk nih area parkir, langsung menuju ke kamar saya kan, di kosan saya itu. Parkir depan pohon palem itu. Lampu masih menyala. Kemudian saya minta istri untuk turun gitu. Tapi anehnya begitu dia turun, dia tuh sebelah kiri, pintu kiri. Saya berhenti persis di depan si pohon palem ini. Jadi lampu sebelah kiri saya kurang lebih 2 jengkal dari si pohon palem itu. Seharusnya istri saya tinggal lurus aja menuju ke kamar, buka kamar, masuk kan, harusnya gitu. Ini enggak. Istri saya turun terus memutar belakang, lewat belakang. Mobil. Saya kan matikan semua, AC mati segala macam gitu, lampu mati gitu dulu kan. Tapi dia kenapa dia harus di samping saya gitu kan? Nunggu saya turun. Intuisi saya mengatakan ada something nih yang nggak beres nih. Saya buka pintu, lampu masih nyala. Ayo, kenapa? Ayo, kata istri. Dia berusaha untuk menghindari pertanyaan saya. Dia bilang, ayo, buruan yuk. Saya curiga, ya udah saya matiin lampu mesin, saya matiin, saya gandeng. Tapi ketika melintasi depan mobil, saya berhenti. Saya tanya, lihat apa sih? Itu Pak De, karena saya tahu lah dia ya bisa ngelihat dengan mata telanjang seperti itu. Nggak mau ngaku awalnya, saya bilang, ya udah kalau nggak mau ngaku, nggak males lah ya. Sedikit ngedumel lah. Karena dia tahu mungkin behave saya yang ya katakanlah jelek lah Pak De, behave saya itu suka tertantang dengan hal semacam itu. Udahlah gitu. Tapi akhirnya dia nunjukin bahwa ada something, wujudnya nenek-nenek itu pakai kemben. Saya nggak ngeliat memang Pak De, karena saya nggak punya kemampuan untuk melihat itu.
dia itu menghadap persis ke lampu mobil, jadi ngebelakangi kami antara di sela-sela si pohon palem sama si lampu mobil. Nah, saya pakai city car Pak De, jadi pendek. Refleks entah kenapa, kebiasaan saya begini nih Pak De. Atur nafas, tahan nafas di sini, sedikit bacaan. Mohon maaf, saya ngeludah di situ. Sambil saya kerahkan, iya bukan mau sok-sok, tapi itu untuk membangkitkan self confidence, kepercayaan diri, menghantarkan hawa panas ya. Saya ludahin Pak deh di situ. Ternyata istri saya malah marah, kamu ngapain sih kamu? Dia masuk kamar kosan, buka pintu, tutupin, dikunci saya dari dalam. Kenapa? Penjelasannya apa? Saya gedor-gedor. Ada sekitar ya hampir 5 menit lah saya nggak dibukain pintu. Sampai akhirnya terus saya dengan lembut saya rayu istri saya supaya bukain pintu. Begitu bukain pintu, dia bilang gini, mau apa sih? Kamu mau sok jagoan? Gitu. Kamu merasa hebat? Aduh, jelasin ke saya, ya, apa itu tadi tindakanmu itu ngapain? Gitu loh. Ya saya tanya, dampak dari tindakan saya apa? Asal kamu tahu, itu makhluk itu nggak salah. Memang tempatnya di situ. Dan saya nggak ngerti. Ya kamu kenapa harus meludah segala? Gitu. Rupa-rupanya Pak D terbakar. Istri saya ngelihat bagian pundak karena dia jongkok menghadap ke lampu di antara sela-sela mobil dan pohon palem itu. Menurut istri saya bagian bahu kanan sampai ke, mohon maaf, sampai ke pinggang, sampai ke pantat itu kebakar. Dan istri saya mengatakan dia kan nggak salah. Kata istri, wujudnya kayak nenek karena rambutnya kayak diurai gitu, tapi gelombang-gelombang gitu ya. Apa itu? Kayak gitulah, dibilang keriting bukan keriting lah yang jelas. Taunya nenek ya, sepintas dari samping istri ngeliat kan berwujud nenek. Nah itu dari situ pelajaran buat saya untuk saling menghormati lah, bahwa nggak semua kadang-kadang mereka hidup memang itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, itu kehendaknya. Allah kan menciptakan semuanya hanya untuk satu tujuan, menyembah kepadanya kan gitu. Nggak ada setelah Mas Andi muda gitu nggak kelihatan marah atau nggak ada side effectnya, nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman ya langsung saya tanya masih ada nggak ada gitu. Ya mungkin saya sendiri kalau ngelihat mungkin ngejoprak pingsan mungkin gitu. Ya tapi itulah artinya hal-hal semacam ini sebetulnya lebih ke menyadarkan ke saya bahwa nggak ada yang hebat, nggak perlu sok-sokan, nggak perlu ini segala macam. Dan ternyata itu ada dan memang ada di sekeliling kita gitu. Belum pernah denger ini kita ini. Ada Pak De. Ada. Di pesawat tuh ada. Saya mancing, ikannya gurame besar-besar. Lupa waktu kami, udah maghrib. Ini maghrib bro, gitu. Ini daerahnya angker. Nah itu begini-begini. Mengayun ya. Ngayun gini. Teman saya begitu nengok, lalu ada dilempar itu. Pengalaman di hotel itu saya udah kerja. Suka mancing di hotel, dalam hotel itu ada semacam kayak danau buatan di dalam hotelnya ya, di belakang itu mancing, ikannya gurame besar-besar, teman-teman mancing semua, ada sekitar 4 atau 5 orang mancing. Lupa waktu kami, udah maghrib. Udah maghrib, ayo udah. Kanan kiri dari danau itu memang pohon-pohon yang besar-besar gitu. Pohon nangka, pohon mangga juga ada.
Saya bilang sama teman saya teriakin, udah ayo udahan yuk. Karena teman saya yang satunya lagi udah saya titipin pancingan semua, udah diberesin. Temen, tar dulu, tanggung. Seru-serunya. Lagi, bentar lagi, dikit lagi nih. Emang gede-gede itu guramenya. Jadi itu mungkin dia udah penasaran ya. Sampai saya bilang, saya teriakin, ini maghrib bro, gitu. Ini daerahnya angker, kawasannya, lihat pohon-pohonnya, bisa-bisa lo datengin kuntilanak. Mana ada kuntilanak. Lo udah kayak orang jadul aja, nggak ada percaya kayak gitu-gituan. Selesai dia ngomong gitu, ada suara kik, kik. Sama-sama nengok ke atas. Saya cuma melihat, kalau saya melihat itu di pohon nangka itu kan batangnya agak gede, Pak De. Tapi di dahan itu begini-begini. Mengayun ya. Ngayun gini. Teman saya begitu nengok lalu dilempar itu yang namanya joran, dilempar. Dia kejang-kejang kayak step gitu. Ngejoprak, saya bingung, saya lari. Yang lain? Panggil teman-teman, saya bilang, bantuin ini anak gitu. Itu sampai saya angkat bareng-bareng, kasih teh manis panas, belum bisa ngomong sampai adalah 2 jam lah baru dia ngomong. Dia ngeliat itu ngejuntai gitu, katanya dia head to head, face to face, dia ngeliat itu muka rata. Jadi rambut begitu, semua serba putih, udah kayak taplak meja ya gitulah, mungkin kayak spray gitu. Tapi yang jelas dia bilang mukanya rata. Begitu dia, mana ada semacam kayak gitulah, tadi dia nantangin gitu, dia nengok ke atas sama seperti apa yang saya lihat, cuma saya lihat hanya kalau daun-daun jelas pada goyang gitu, tapi dahan yang ukurannya besar tuh begini-begini. Mas Andi Itu tahun 95, saya ingat banget. Habis itu pernah mancing situ lagi? Ya, saya sering lah kalau mancing di situ, sering lah, karena memang kita kenal sama ownernya saat itu. Sebelum-sebelumnya juga sering nih? Pernah, tapi belum, kejadian itu baru sekali itu aja. Sekali itu, karena memang kalau hari pulang ya? Ya. Ya, kebetulan kami biasanya, karena memang ada kegiatan di hotel itu. Mancing itu bagian dari refreshingnya. Kegiatan selesai, yuk mancing yuk. Jadi berangkat dari rumah itu urusan kedinasan, tapi tetap kita ya luangkan waktu untuk mancing. Karena kita nginep di hotel itu. Penjaga apa memang di situ? Ya pasti. Banyak lah kita dengar, tapi kita nggak hiraukan karena kita fokusnya mancingnya. Tempatnya bagus banget. Hotel. Ya. Ownernya saat itu namanya Ibu Yayu. Dan teman-teman ikut kabur. Tapi tukang nasi goreng juga kabur. Takut nih. Bahwa itu ada suara sama itu dengusan dari hidung tuh. Apa ya? Kayak nafas gitu. Saya lihat ke belakang, saya paling belakang. Orang gelisah, lu kenapa gelisah gitu? Buat kamera. Cuman dia nggak ngomong, dia cuma gini. Kayak bentuknya apa itu nak? ya kita lihat ke belakang TV, mirip gitu. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam deh. Belum bosan nih cerita lagi ya? Nggak apa-apa Pak deh, sering-sering. Gunung mana nih sekarang? Kalau untuk cerita ya agak sedikit mistisnya sih di Cikuray Pak deh. Garut. Kok Cikuray itu Garut? Garut, daerah Garut, Cikuray. Nah, kalau cerita yang ini sih agak sedikit unik sih Pak deh. Unik. Mistis tapi unik. Sampai sekarang saya nggak berani ke gunung itu lagi. Jadi gimana kronologisnya? Jadi gini Pak deh. Awal saya niat mau ke Cikuray bareng mantan istri, sekarang jadi istri. Nah sama teman satu yang mantan pacar. mantan pacar, mantan pacar jadi istri.
satu masih pemula, saya juga pemula Pak De, cuman ya sedikit-sedikit saya baca lah di situ tentang gimana sih cara mendandu. Nah nggak lama saya coba dulu cari tahu karakter gunung ini seperti apa gitu. Namanya saya lagi Google, tahu-tahu ketemu mistisnya. Loh, mistis apa ini gitu? Reni anak Cipondo. Waduh, ini mah tetangga nih. Terus meninggalnya seperti ini, hilangnya seperti bukan meninggal, hilangnya seperti ini sampai sekarang nggak ketemu. 2009 itu sekitar 2009an, saya lupa sekitar segitu. Udahlah, saya pikir udah ini mah saya tutup aja, yang penting intinya niat bismillah lah gitu. Jadilah saya bertiga berangkat. Tahun berapa ini? Itu 2014 kalau nggak salah, 2014. 5 tahun setelah kejadian ya? Iya. Nah setelah ke sana sampailah di pos. Kok saya berpikir jadi penasaran sama Randy ya gitu. Soalnya tetanggaan juga sih Pak De. Maksudnya tetanggaan satu daerah. Daerahnya dekat. Saya tanya sama Rangers itu, Bang, kisah Randy gimana? Waduh, udah nggak ketemu Mas. Saya udah coba cari di situ, katanya dari Brimo, Wanadri, dari macam-macam komunitas segala macam, enggak, sampai sekarang nggak ketemu. Saya bilang, Mas, itu jadi cerita katanya, jadi bagian dari cerita Cikuray. Oh gitu, ya udah, saya bismillah berangkat ke atas. Awal-awal main ketemu di Cipulir, Bang gimana ya, barang. Nah memang kitanya juga lelet dan juga jalurnya juga lumayan mirip-mirip Cermai. Di situ kita sampai ketemu melalui malam Pak ya, sampai malam ketemu malam, berangkat pagi ketemu sampai maghrib pun kita masih jalan. Nah ketika itu pas jalan, saya teman nanya dulu, udah nyampe mana nih gitu, pas itu udah jauh gitu. Nah itu dikit lagi juga pas gitu. Terus udah gitu dia bilang gini pada, wah berarti bentar lagi kita bakal naklukin gunung dong. Aduh, saya sempat gitu. Kenapa itu nak? Karena itu kode etiknya nggak boleh pada. Jadi menaklukkan gunung itu kita sakti sekali. Hebat gitu ya. Merasa hebat bisa menaklukkan, bahkan menaklukkan diri sendiri aja kita nggak mampu. Menaklukkan wanita nggak apa-apa. Nah itu lain lagi ya deh. Nah dari situ, dan cuma omongan kecil Pak. Dari situ kita udahlah gitu kan. Saya cuma bilang nggak boleh ngomong gitu. Udah yuk jalan bertiga tuh Pak De, nyusulin rombongan depan Cipulir. 2 jam nggak sampai. Padahal itu dekat Pak De. Saya jalan gitu, muter nggak kan nyampe kok Cipulir, kok nggak nyampe ya. Terus udah gitu saya lihat di belakang karena istri saya ini di tengah. Saya lihat ke belakang, teman saya paling belakang. Ini orang gelisah, lu kenapa gelisah gitu? Gua ada yang kayak ada yang ngikutin, gua liat mata merah katanya, ada yang mata merah. Aduh, udah kayak gini. Terus akhirnya udah tuh, udah jalan tukar. Gue di belakang, lu di depan. Biarin istri gue pacar sebenarnya. Biarin pacar gue di tengah. Gitu. Oke, udah. Jalan. Kok nggak nemu udah cepet kita duduk aja gitu kan. Gila apa gitu, perasaan sepengkolan tadi itu udah cepet gitu. Nah di situ ada ketemu satu momen gini, istri saya bilang, nih kayaknya kita diputar-putar deh. Kenapa? Ini jadi ada akar gini Mbak, akar yang sama. Jadi kita lewatin, ketemu akar itu lagi. Nah istri saya peka di situ. Ini akar yang sama ini gitu. Dan kita lewatin ini juga. Iya sih saya lihat udah jam udah 2 jam gini. Wah udah nggak beres ini, nggak beres ini. Nah itu ya udah akhirnya gini. Ya udah gini deh, sekarang ini ada yang salah dari kita gitu. Tuh, kayak sih omongan lu nih. Diizinkan gue yang salah. Udah sekarang kita doa sama-sama lah, minta maaf sama Allah. Kalau memang kita salah ya kita ngaku salah, kita minta maaf, minta doa keselamatan sama Allah, minta maaf sama penghuni sini kalau memang ya mudah-mudahan sih dibukakan jalan. Terus kita berdoa pada doa semua, alhamdulillah, amin, selesai.
kita jalan lagi, nggak lama tuh ketemu tuh orang Cipulir, padahal mah deket banget Pak De. Dan anak Cipulir itu bilang apa, lu lama banget jalan gitu kan, lu nungguin lama lo gitu. Cuma saya nggak cerita bahwa saya tadi diputar-putar di situ-situ aja. Saya cuma bilang enggak, tadi memang lagi kecapean banget, jadi istirahatnya agak lama sih. Ya udah yuk jalan. Insiden tuh dari rombongan Cipulir, kayaknya sih masuk level kedinginan ya Pak. Hipotermia belum. Nah yang saya lihat, belum saya lihat sih, cuma memang jalurnya sempit, saya mau ngeliat ke atas juga nggak bisa. Ya udah, saya cuma punya senjata sakti dari ibu saya tuh, jahe campur gula merah. Saya dulu selalu bawa itu dibikinin sama ibu saya. Nih minumin ini aja, minumin sama dia, alhamdulillah seger Pak. Seger tuh, hangat tuh. iya, jalan lagi. Nah ketika di pos 6 kita mau lanjut ke pos 7 kan, dia mau camp di situ. Tim advance-nya udah sampai sih di pos 6 sudah bikin tenda. Nah ketika si cewek itu mau dimasukin ke tenda, itu entah halu karena capek, karena tadi kedinginan atau gimana, mungkin dari efek halusinasi juga bisa kecapean. Ya mungkin dia kecapean kalau menurut secara medis lah gitu. Tapi kalau menurut secara mistis, dia sendiri melihat itu di tenda itu ditongkrongin sama si kuntilanak itu. Nggak mau, ayo masuk, nggak mau, itu ada apa namanya kuntilanak di situ. Aduh kacau tuh pada di situ kan. Saya pikir gini, bang, gimana ya, udah terlalu malam saya juga. Udah saya pisah di sini aja deh, saya ngecamp di pos 7 gitu. Karena emang nggak dapat lapak juga. Akhirnya saya ke pos 7, tinggal mereka di pos 6. Masih gaduh nih mereka. Iya tuh, ya, masih antara obrolan sih, saya juga mau. Saya juga nggak bisa apa-apa untuk hal itu, Pak De. Jadi udah saya lanjut ke pos 6, pos 7. Selesai di sana, gelar tenda, malam alhamdulillah bisa tidur. Pagi muncak tuh, summit, dapat tuh hore-horenya, alhamdulillahnya lah, bagus-bagus lah gitu pemandangannya. Ketika saya turun, saya itu pakai shawl pada merah gitu, shawl saya merah ikat sini, bukan shawl sih, slayer merah, cuman gak yang bercocok merah. Jalan lah, pas saya kencang itu Pak, mungkin iya namanya slayer ya, copot atau kesangkut bisa Pak ya, lepas itu kan bawah. Nah di pos 3 kata orang sebenarnya dulu pos 3 tuh energinya lebih kuat katanya. Saya juga nggak paham ke situ, cuma pas setelah temen ngelewatin pos 3 itu muntah-muntah masih masuk angin ini mah gitu kan. Cuma dia bilang badan gua kayak ada yang nindih gitu Pak. Jadi kayak ada yang keril itu, ada yang plek biasa teman yang tadi bilang mau menaklukkan itu ya Pak De. Nah, akhirnya saya pikir wah udah deh, bawa turun aja deh gitu. Yuk turun deh, muntah-muntah tahan dikit gitu kan, minum sebentar kita turun secepat-cepatnya gitu, turun nyampe bawah. Nah setelah ada sampai terminal Garut, ketemu cerita, ketemu lagi tuh anak Cipulir, apa kabar gitu. Wah dia cerita masalah Reni itu Pak. Sedih sih sebenarnya, saya juga udah sih, maksudnya orang yang udah nggak ada, nggak usah diomongin lagi di situ gitu Pak. Ini buat sharing aja kenapa saya cerita itu. Nah dari situ saya berpikir, ntar lu ketemu Reni, lu kan anak Leduk gitu kan, lu Cipondo deket gitu. Bilang masih kayak gitu juga sih ceritanya gitu kan. Enggak lah gitu. Udah tuh saya pulang sampai rumah, saya tidur hordeng udah semua ditutup semua, tidur. Pas enggak lama saya kebangun pada antara mimpi atau tidaknya itu, saya masih kayak di awang-awang gitu kan. Kok kayak orang bangun angin kencang di kamar saya tuh. Saya saya tiduran seperti ini, saya melek mata, itu tuh. Jadi benar-benar si baju putih kuntilanak itu bawa slayer saya warna merah. Yang tadi diikat tadi? Iya. Kan pas saya di lalu kok slayer saya hilang gitu. Itu slayer kesayangan lah, setiap saya naik gunung bawa itu gitu kan. Hilang lagi, pakai hilang gitu kan. Ya udah akhirnya dianterin tuh sama dia Pak. Saya berpikir atau bukan, tapi enggak, jangan sampai kayak gitu gitu kan, mungkin dia udah tenang kali di sana. Cuman ini kok saya diginin pada ini, cuman dia nggak ngomong, dia cuma gini, bayar. Bentuknya apa itu? Ya susana Pak De.
ya kita lihat kuntilanak di TV mirip kayak dia, panjang rambutnya panjang, itu kaki nggak ada, jadi dia cuma apa namanya si apa nih kayak putih ngambang. Saya tidur dia di depannya ngambang gini sambil gini Pak. Tapi sadar kan? Itu awalnya antara sadar nggak sadar. Saya bilang gini, nggak mau, udah pulang. Saya bilang gitu kan, nggak mau, saya baca tuh ayat kursi bla 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 bla, selesai. Mimpi apa ya gitu kata dia. Cuma pas lihat saya hordeng saya udah ajak-ajakan gitu. Jadi waktu itu saya hordeng saya tutup, nggak mungkin saya malam-malam saya buka gitu kan, karena jendela saya itu bukannya apa kayak gini nih, bukan riben, jadi putih. Putih. Ya logikanya malam-malam ada orang lewat kan nggak enak. Bahin, Ya tutup biasa gitu, tutup. Kok ini udah acak-acakan lah padahal udah kebuka gitu. Terus kok tapi ngimpi, tapi ini hordeng kok acak-acakan gitu, karena pas dia kedatangan dia tuh angin pada angin wut tertutup blank dia nggak ngomong. Dari situ saya sempat apa nggak mau ke Cikuray lagi. Tapi selayarnya akhirnya ada? Enggak, saya nggak mau itu dianterin. Sempat gini di muka saya gini, tangannya gini, saya nggak mau, udah pulang gitu, nggak mau udah gitu. Saking takutnya saya baca kursus segala macam selesai. Udah tuh saya lihat nggak mungkin ini gitu kan, tapi saya lihat jendela hordengnya kebuka. Nah dari itu apa iya benar, sampai sekarang saya masih bertanya. Cuman waktu itu saya diajak Cikuray lagi, saya belum mau ya. Sampai sekarang sih saya nggak pernah kesana lagi. Nah kelanjutannya lagi saya ke Gunung Guntur, karena Cikuray, Guntur, Papandayan itu sama sisa dekat lah gitu. Gunung Guntur tuh saya sama teman kerja pada saya, teman saya di rumah juga ikut, sama teman kerja namanya Noni ikut ke sana. Ngobrol saya mah kalau setiap di gunung itu selalu pengen ngobrol aja sama ranger gitu kan, pengen tahu keadaan sini. Ternyata dia nanya saya, mana bang, Ciledug bang, Ciledug ya, oh kayak ini dong. Setiap kali daerah itu nanya Ciledug pasti orang itu tahu orang ini. Nah saya kepancing dong bang, kenapa bang? Ini emang bapak tahu ceritanya Reni? Tahu banget, saya juga ikut nyari sampai terakhir saya ikut nyari sama orang pinter lah gitu kan. Terus ceritanya gimana tuh Pak? Nah ketika saya nyari ke gimana nih si Reni gitu, saya nyari, kata orang pintar itu ada di pohon. Jadi dia itu ceritanya lagi duduk pada waktu itu sih cerita singkatnya, dia lagi duduk sendiri, temennya nyari air, pulang temennya dia lihat dia udah nggak ada. Tadi dia 20 orang, 10-nya ribut, jadi pecah grup, dia ke 10 itu pas balik ke situ udah nggak ada. Kata orang paranormal sebutannya gitu, dibilang katanya ini si Reni ada di pohon, waktu itu duduk di pohon, dia nggak tahu kalau itu singgah sananya jin sana. Hilang lah tuh Reni dibawa. Nah pas mau dicek di pohon itu belum sampai mas, katanya saya belum sampai ke situ, ke pohonnya baru mau ke pohonnya itu petir. Menurut cerita bapak itu yang ranger Gunung Guntur. Oh gitu, jadi saya udah nggak berani lagi ya. Mungkin kata bapak itu ya ini sudah dijadiin sejarah Cikuray, jadi salah satu cerita di sana gitu pada. Jadi sampai sekarang Cikuray, kalau Gunung Gede sih saya sering, cuma kalau untuk Cikuray saya agak gimana gitu pada. Nah terima kasih banyak ini. Sama-sama, kita bercerita seperti ini bukan untuk mengingatkan kepergian Reni ya. Bukan pada ini hanya share aja. Iya. Semoga hati-hati kalau iya, naik gunung lagi. Makasih banyak siap, nih Saryana ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.